belit-belit ya. Yang diingat itu bukan itunya Bapak Ibu, bukan rasa anggungnya, bukan rasa rotinya, sepoi mungkin sepoi lawas, bukan itunya yang diingat ya. Tetapi ketika kita ambil roti itu, kita angkat ke atas, kita mengucap syukur, lalu kita makan. Maksudnya yang kita ingat adalah bagaimana dagingnya Tuhan Yesus dicari-cari oleh cambuk. Bukan hanya waktu pas kita ada di gereja ini lalu kita menerima perjamuan itu tamunya. Bapak-bapak, ingatlah akan tubuh Tuhan, ingatlah akan darah Tuhan, akan roti dan anggur ini. Bapak-bapak, kalau ada pikiranmu jauh dari istrimu terus kau mau melirik perempuan lain, ingat itu, ingat pengorbanan Tuhan. Sehingga engkau dijauhkan dari yang namanya perselingkuhan, sehingga engkau tidak mengkhianati istrimu. Saya nggak tahu kelemahan kita masing-masing. Seharusnya itu yang dikatakan oleh Yesus di dalam 1 Korintus 11 ini dikatakan ketika dia memecah-pecahkan, membagi-bagikan, dia berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Sehingga terus menerus ketika kita mau melakukan hal-hal yang berdosa, ketika kita mau melakukan hal-hal yang salah, ketika kita mau menyakiti hati Tuhan, kita kembali diingatkan akan pengorbanan Tuhan. Betul ya, seharusnya fungsinya seperti itu Bapak Ibu. Seharusnya tidak terjadi seperti yang dilakukan oleh dokter yang dibangun. Memang mungkin kita manusia kan tempatnya hilang dan salah, tetapi betapa hilang dan salah itu sangat-sangat merugikan keluarganya, merugikan karirnya, bahkan mempermalukan nama Tuhan, mempermalukan nama universitas tempat dia menimba ilmu, sehingga kasusnya berlanjut. Jadi, gimana sih cara penerimaan masuknya fakultas kedokteran ini jurusan anestesi ini? Berarti seperti menerima orang yang ada gangguan jiwanya sampai kok tega seperti itu. Dia mau nolongi bapaknya yang butuh darah secepatnya untuk transfusi, kok bisa-bisanya sampai dia justru mengalami perkosaan. Dan itu dilakukan oleh orang yang mengalami. Mungkin itu kasus besar, mungkin dalam kasus-kasus kecil kita mau melakukan kecurangan dan lain sebagainya, kita mau melakukan hal-hal yang mungkin orang lain agama itu hal yang biasa. Tapi kalau tubuh dan darah Tuhan ini, pengorbanan Yesus di atas kayu salib ini benar-benar kita jadikan di dalam hidup kita, peringatan akan akhir masa. Seharusnya kita orang-orang yang bisa melangkah di dalam bangunan Tuhan, walaupun mungkin kita jatuh, tapi tidak separah. Ya, saya pikir itu intinya ya, peringatan akan aku. Karena memang orang harus benar-benar tahu bahwa ini pengorbanan bukan yang main-main. Kita lihat lagi firman Tuhan di dalam Ibrani 2 pasal ayat yang pertama, keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan dibawa arus. Amin Bapak Ibu. Kita harus lebih teliti
9 itu ayat yang kedua. Sudah? 1, 2, 3. Sebab kalau firman yang dinyatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedang Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyertaan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Yang dikatakan dengan perasaan malaikat-malaikat berlaku, setiap pelanggaran mendapat balasan yang setimpal, bagaimana kita akan luput? Bagaimana kita mau luput kalau ternyata kesalahan kita, pelanggaran kita, ketidaktaatan kita mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan? Bagaimana kita akan luput kalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Dan ini bukan main-main. Karya keselamatan itu melibatkan semua unsur kerajaan Allah, melibatkan Bapa, melibatkan Anak, dan melibatkan Roh. Semuanya bekerja sama untuk karya keselamatan yang besar. Tapi kalau kita seringkali menyia-nyiakan itu semua, saya secara pribadi, hamba Tuhan itu bukan yang nggak digoda dan bukan yang nggak tergoda. Percaya? Saya mau sampaikan, hamba Tuhan itu bukan tidak pernah digoda dan bukan tidak pernah tergoda oleh hal-hal yang bisa menjerumuskan. Kalau bapak-bapak kayak Pak Andro, kayak Pak Santoso, kayak Mas Supri, Pak Yesaya, di dalam hidup sehari-hari menerima yang namanya godaan mata, godaan apa. Saya pun secara pribadi mendapatkan hal-hal seperti itu. Tapi kalau kita menghargai pengorbanan Tuhan, kita ingat, oh ada istri, oh ada anak, oh ada pekerjaan Tuhan yang harus kita jaga. Nama baiknya. Kalau tidak diperlukan oh ada Tuhan, mata Tuhan yang selalu tertuju dalam kehidupan saya. Bagaimana mungkin Yusuf ketika dia digoda oleh istri Potifar, dia mengatakan bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang besar ini. Dia milih meninggalkan, melepaskan diri, bahkan harus terlepas bajunya. Dia sudah dibawa, dia sudah melakukan, dia sudah tadi. Pokoknya entah apapun yang terjadi, yang penting saya tidak bersentuhan dengan dosa itu. Yang penting saya tidak terjatuh di dalam hal-hal demikian. Jadi kalau ya bapak-bapak terima godaan sehari-hari dan lain sebagainya,
Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Pesan firman Tuhan untuk ibadah Jumat Agung ini adalah kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan jangan merawat tubuh kita untuk memuaskan keinginannya. Kalau kita mau mempercantik diri kita, kalau kita mau merawat tubuh kita, kalau kita melakukan hal-hal yang baik di dalam tubuh kita ini, gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan untuk memuaskan keinginannya. Firman Allah katakan dunia dengan segala keinginannya itu semuanya akan Binasa. akan binasa. Gak ada yang tahu. Tetapi kalau kita mau mengenakan Kristus, tubuh dan darah Tuhan menjadi peringatan akan hidup kita. Terus kita seperti alarm dalam hidup kita. Oh ini besar kan? Oh coba ini apa-apa enggak? Dikit besar.